manfaat pemantulan bunyi kemarin yang udah kita pelajari ada 2 kan? Yang sudah kita pelajari 2 dari 4. Yang pertama adalah mendeteksi kerusakan pada logam. Nah, nih yang kemarin masih ingat? Semua buka kamera. Kalian yang kecuali yang tadi udah izin karena sinyalnya tidak bagus. Ebertus. Kesia, Albert, Vanessa Priscilla, Karisa, buka semua kameranya. Nih, ingat ya, yang kemarin udah kita bahas, kalau manfaat pemantulan logam pada ini bisa mendeteksi kerusakan pada logam. Nah, ingat sinyal apa yang dikirimkan dari alat ini kemarin Miss katakan? Sinyal ultrasonik, sinyal yang memiliki frekuensi tinggi, rapatannya itu sangat tinggi. Ya, jadi ultrasonik lebih dari 20.000 Hz. Jadi dari alat ini dikeluarkan sinyal ultrasonik. Nah, dari situ nanti bisa dideteksi kerusakan pada logam. Ada nggak retaknya? Nah, dibacalah dia dari skala ini. Ya, kalau kamu pintar nanti kamu bisa sekolah seperti ini. Ya. Memahami tentang mesin di bidang pesawat, kamu bisa kerja di sana dengan baik. Nah, ya, bisa mendeteksi kerusakan pada logam. Jadi sebelum pesawatnya itu terbang, harus dideteksi dulu. Jangan nanti ada retak lalu akan berbahaya saat sudah terbang. Yang kedua yang udah kita bahas, dia pada bidang kedokteran kan? Pada bidang kedokteran yaitu USG. Ultrasonografi atau USG. Bidang USG. Sama. Sinar apa yang dikirimkan melalui alat ini? Sinar ultrasonik. Sama. Sinar ultrasonik yang dikirimkan ini dari alat ini. Jadi gelombangnya itu dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, bisa dia mendeteksi atau melihat bayi yang ada di dalam perut ibu kita. Nih, jadi setelah dikirimkan sinyal gelombangnya, nah jadi hasilnya nanti bisa dipantulkan di sini, sonogram namanya. Dipantulkan dan dibaca dalam berupa gambar. Ya. Ini manfaat yang kedua, pemantulan bunyi. Manfaat yang ketiga, Mengukur kedalaman laut. Ayo baca si Evelyn, ayo baca Evelyn. Ya, Miss. Yang di slide. 3. Mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Oke, yang ketiga dia fungsinya untuk mengukur kedalaman laut. Caranya bagaimana? Sama. Dikirimkan juga sinarnya. Gelombang bunyi dipantulkan melalui ini transducer namanya. Pemantul gelombang bunyinya. Nih dari sini. Semua perhatikan ya. Jangan ada yang Ricky Matthew Dexter, ayo duduk. Perhatikan. Nah, dari sini dikirimkan gelombangnya. Nah, lalu akan dihitung berapa lama gelombangnya ini sampai ke dasar laut. Berapa detikkah dia, berapa menitkah dia. Lalu akan dipantulkan ya. Jadi bunyinya nanti akan dipantulkan dan sampai dia ke detektor. Akan dideteksi oleh detektor. Oke, dari sinilah dapat dihitung berapa kedalaman laut.
Dari gelombang bunyi tadi yang sudah dipancarkan, dia akan sampai ke dasar laut lalu dipantulkan. Nah, dihitung berapa detik dia, dari situ dapat berapa jarak atau kedalaman laut. Tuh, fungsi yang ketiga, ya, mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai dia ditangkap kembali oleh detektor. Oke, paham sampai sini? Jadi gelombang apa yang dikirimkan? Ultrasonik. Ultrasonik, ya. Kan Ultrasonik. jenis kan? Gelombang apa saja? Kemarin Ricky, Albert, Tegar, gelombang apa saja yang udah kita pelajari? Ada Ultrasonik. ultrasonik. Lalu yang bisa didengar manusia gelombang apa? Ultrasonik. Gelombang apa yang bisa didengar oleh manusia? Audiosonik. Yang dapat didengar oleh gajah, yang frekuensinya rendah. Bunyi apa namanya? Infrasonik. Infrasonik. Ya. Jadi untuk mengukur biasanya dalam pemantulan bunyi itu digunakan gelombang ultrasonik ini, gelombang yang kerapatannya sangat tinggi. Oke, gelombang yang kerapatannya sangat tinggi. Ricky itu tiduran ya, Ricky. Duduk. Tristan, Ebertus, buka kamera semua. Karissa, Vanessa Priscilla, Kasia. Semua buka kamera. Vanessa Priscilla, Kasia, Ebertus, Tristan. Ini kalau nggak didengar, Miss keluarkan satu-satu dari Zoom ya. Oke, Vanessa Priscilla, coba baca yang nomor 5. Yang ini, yang di slide. Manfaat berikutnya dari pemantulan bunyi ada yang keempat, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Ayo, Vanessa Priscilla, baca yang di slide. Vanessa Priscilla, baca. Kalau kamera nggak dibuka, Miss nggak dijawab, Miss keluarkan ya dari Zoom. Aku mau baca nomor 4. Ya, Vanessa, baca. 4, mengetahui nih yang di slide. Saya mau baca. Buat suaranya. Mengetahui ayo. Waktu kita tidak banyak. Baca, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Saya mau baca, Miss. Udah, tinggal baca aja itu. Baca yang di slide. 4, mengetahui kenapa diam, Vanessa? Miss, aku baca aja ya, Miss. Mana suaranya?
Oke, Delia baca, Delia. Empat, mengetahui kedudukan benda dalam laut adalah dengan menggerakkan gelombang bunyi ke dalam laut dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya kapal selam dan kelompok ikan. Kelompok ikan. Nah, nih. Bunyi itu kalau sudah menabrak suatu benda akan dipantulkan kembali, ya. Itu adalah sifat bunyi. Dia akan dipantulkan. Nih, si Joshua ada kirim pesan sama Miss. Mana Joshua? Dia bilang, kalau suara gelombang kapal ke bawah laut atau danau nggak mungkin bisa ke atas lagi. Kenapa nggak mungkin, Joshua? Hah? Kenapa nggak mungkin bisa ke atas lagi? Tahu dari mana nggak bisa ke atas lagi? Itu udah sifat bunyi ya. Coba kamu ngomong di dalam ruangan, suara kamu pasti bergema. Suara kamu pasti terdengar lebih nyaring. Udah kita bahas kan yang kemarin, kalau kamu di dalam kamar mandi nyanyi, pasti suaramu lebih nyaring. Karena apa? Suaramu langsung dipantulkan karena ruangannya kecil. Ya, itu udah sifat bunyi. Jadi dia saat menyentuh dasar, nih gelombang bunyi kan seperti ini kan? Nah, karena ini di air, dia belum ada menabrak sesuatu. Nah, ya jelas bunyinya belum kembali ke atas karena dia belum bersentuhan dengan benda. Nah, saat dia sudah menyentuh dasar laut, maka gelombangnya akan langsung dipantulkan kembali ke atas. Nah, jadi kata Joshua tidak mungkin dipantulkan kembali. Itu udah sifatnya, ya. Yang keempat, manfaatnya adalah mengetahui di mana kedudukan benda lain. Contohnya ini. Jadi misalnya ini ada kapal, ya, kapal nelayan yang sudah canggih. Jadi dia langsung kirimkan saja gelombang. Jadi dia tahu di mana posisi ikan yang banyak, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah agak ke belakang atau ke timur, ke barat daya. Nah, jadi dia langsung tahu di mana posisi, di mana banyak ikannya. Nanti dia bisa kirim, dia taruhkan atau dia tebarkan jalannya di situ. Nah, ini contoh lainnya. Contoh lainnya, misalnya ini kapal perang. Nah, kapal perang kan misalnya akan menembakkan pelurunya. Nah, dia harus tahu posisi apa yang ada di bawah laut. Kan nggak mungkin ini kapalnya ke bawah kan, atau orang menyelam sampai ke dalam kan. Nah, dia pakai pemanfaatan gelombang bunyi. Dia kirim gelombang bunyi. Nah, jadi dia tahu kira-kira di sebelah kanan ini ada kapal selam. Kapal selam milik tentara lain sedang berada di sebelah sini. Jadi pelurunya tidak boleh ditembakkan ke arah sini. Nanti kapal selamnya bisa kena, ya kan? Atau ke arah lebih ke barat misalnya. Nah, di barat itu banyak terumbu karang yang indah-indah, cantik-cantik. Nggak boleh juga dirusak, ya. Jadi harus hati-hati. Atau di sebelah barat sana, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan. Di situ banyak kelompok ikan yang sedang mencari makan misalnya. Nah, tidak boleh juga ke arah sana. Jadi mengetahui kedudukan letak dari apa saja yang ada di dasar laut. Itu manfaat dari pantulan bunyi yang keempat, ya. Yang ketiga tadi mengetahui dasar kedalaman laut atau danau. Yang keempat mengetahui kedudukan benda. Ya, ada yang mau ditanya sampai sini? Paham? Kelas 4A, dengar? Kalau nggak ada yang ditanya berarti udah paham kan? Nanti Miss kasih kuis, harus bisa ya. Cherry Queen, ada yang mau ditanya?
Manfaat pemantulan bunyi 4 udah paham? Apa tadi yang pertama? Mendeteksi keretakan pada logam. Yang kedua pada bidang kedokteran yaitu USG apa? Mengukur kedalaman laut. Ya, yang ketiga mengukur kedalaman laut. Yang keempat Tahu kedudukan dalam laut. Dalam laut. Oke, sudah paham ya yang keempat ini ya. Nanti kuncinya Miss mau lihat. Oke. Lanjut ke ada alat musik. Supaya bisa menjalankan kegiatan atau memimpin kegiatan organisasi adalah anggota yang bertugas. Bunyi pada alat musik. Oke, bunyi pada alat musik. Baca si Joshua. Ada gitar. Ya, ini yang di slide aja. Kuat. Nggak dengar suaranya. Kamu pakai headset ya? Dekatkan itu speakernya ke mulut. Mic-nya. Nggak dengar. Nggak kedengaran. Deitra baca yuk. Gitar merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik sinarnya. Bagian penting dari gitar adalah badan gitar. Ruangan dalam badan gitar digunakan untuk memperkuat bunyi asli sinar sehingga dapat terdengar cukup keras. Peristiwa itu dinamakan resonansi. Oke, thank you. Jadi gitar di bunyi itu ada kata resonansi. Resonansi apa? Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Ya. Jadi misalnya pada alat musik, nih gitar, kalau Miss petik senarnya, jreng gitu, ya kan? Nah, bunyinya bagaimana? Jadi bunyinya itu nanti akan yang pertama, gitar senar itu akan bergetar ketika dipetik, ya kan? Lalu nanti getaran senarnya akan menuju saddle atau bridge, akan ke sini dia getarannya. Lalu getarannya nanti akan masuk ke dalam badan gitar. Nah, di badan gitar ini nanti bunyinya beresonansi. Resonansi itu adalah di mana suara gitarnya nanti akan lebih kuat. Ya. Jadi resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Jadi awalnya yang bergetar adalah senar, ya kan? Lalu di dalam badan gitar ini akan beresonansi lagi bunyinya. Sehingga bunyinya menjadi lebih besar, lebih kuat. Itu artinya resonansi, ya. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh bergetarnya benda lain. Jadi badan gitar ini bergetar, itu maksudnya. Udara di dalam badan gitar bergetar, lalu akan membuat bunyi itu menjadi lebih kuat, memperkuat bunyi asli. Oke. Miss ambil kuisnya ya. Udah kelamaan ini, gara-gara tadi disuruh baca lama sekali. Habis waktu. Oke, ini ayo cepat ya, langsung dibuka kuisisnya. Nah, udah Miss kirim. Klik linknya, udah Miss kirim.
siapa yang masih belum bisa masuk? Kirim ulang ya. Wah, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas penyelesaiannya. Hari ini kita kerjakan dulu kuisnya. Siapa yang belum bisa masuk? Ebertus, ayo dijawab langsung soalnya Ebertus. Masih 15 orang. Mana yang lainnya? Valerie sudah masuk? Jocelyn ya? Darisa? Darisa sudah, Ebertus, Jocelyn sudah. Deitra sudah? Deitra, klik link yang Miss kirim dari pesan. Ayo buka pesan. Buka pesannya, lalu klik link yang Miss kirim. Kamu masih pertama kali ya ikut kuis ya? Klik linknya, lalu masukkan nama, langsung jawab soalnya. Adelia, Jayden. Mana yang lain? Masih 20. Ebertus. Kenapa belum dijawab soalnya Ebertus? Oke, sudah. Oh, ini Ebertus sudah di atas. Oke, nggak susah kan soalnya kan? Baru kita bahas semua. Kalau kalian ingat sama yang Miss ajari kemarin, soalnya nggak susah. Nih, pada udah jawab semua. Citra sudah, Ernest sudah. Yang belum masuk siapa? Vanessa Priscilla, mana dia? Vanessa Priscilla. Oh, udah keluar dia dari Zoom ya. Ada yang sudah selesai? Oke, si Darisa satu lagi. Oke, Darisa sudah selesai. Ezia Felisa Ebertus, satu soal lagi mereka. Sudah selesai. Oke. Kita bahas sama-sama ya.
Melisenda yang pertama, Jesselyn Yap yang kedua, Ezio Chen yang ketiga. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai Sumber bunyi. Siapa yang jawab gelombang bunyi? Sumber bunyi. Sumber Saya bunyi jawab. adalah benda yang menghasilkan bunyi. Bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli selesai diucapkan itu adalah gema. Bukan gaung, bukan audiosonik, gema. Nah, ini lumba-lumba bisa mendengar bunyi Ultrasonik. ya, bunyi yang kerapatannya tinggi. Tadi ini saya sudah jawab ultrasonik. Salah satu gangguan pendengaran yaitu tuli. Ya, itu tidak bisa mendengar. Dapat mendengar bel sekolah berbunyi. Hal itu Merambat melalui bahwa bunyi udara. dapat Merambat melalui udara. menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Udara. Oke, ini kalau tidak sempat kita lanjut bahasnya di pertemuan berikutnya ya. Nah, manfaat pemantulan bunyi kecuali ini udah kelewat yang salah ya, baru tadi bis bahas. Saya jawab yang C. Tapi sudah salah, ada 5 orang, 2, 6 tambah 2, 9, 14 orang yang salah. Kemana aja kamu dari tadi ini, baru dibahas. Jawabannya adalah C, ini kan tidak ada tadi kita bahas, listrik. Manfaat pemantulan bunyi, mendeteksi kedudukan yang ada di dalam laut, di dalam air, dalam USG, dan juga mendeteksi keretakan pada logam. Ya, kan kecuali